Indonesia tarik dana dari Singapura. Dampaknya bikin dunia terkejut. Siapa sangka, Singapura telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi besar di Asia Tenggara. Dengan luas wilayah yang bahkan lebih kecil dari Jakarta dan penduduk yang tak sampai 5 juta jiwa, negara ini berhasil mendominasi sektor perdagangan, jasa keuangan, hingga menjadi pusat investasi global. Namun, ada sisi menarik yang jarang diketahui. Sebagian besar dari kemakmuran Singapura berasal dari kekayaan yang disimpan oleh warga negara Indonesia. Dana-dana besar yang mengalir ke bank-bank Singapura membuat perekonomian mereka semakin kokoh. Sementara Indonesia justru kehilangan potensi luar biasa yang seharusnya menjadi modal untuk membangun negeri sendiri. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas di video kali ini. Singapura, meski hanya sebuah negara kecil, ternyata memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar, dan salah satu sektor yang membuat negara ini begitu kokoh adalah industri jasa keuangannya. Perbankan di Singapura tidak hanya menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga mampu menyaingi lembaga-lembaga keuangan dunia. Mengherankan, mengingat Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, seharusnya memiliki potensi ekonomi yang jauh lebih besar. Tapi, ternyata ada faktor penting yang menjelaskan mengapa Singapura bisa lebih unggul dalam sektor ini. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, sekitar 2.600 triliun kekayaan warga negara Indonesia tersimpan di luar negeri, dan sebagian besar dari jumlah itu berada di Singapura. Angka ini setara dengan lebih dari 80% dari total kekayaan WNI yang disimpan di luar negeri. Fakta ini bahkan disampaikan Sri Mulyani di hadapan Mahkamah Konstitusi. Namun, dari total kekayaan tersebut, sebagian besar disimpan dalam bentuk aset non-investable seperti properti dan tanah yang mencapai sekitar 650 triliun. Sisanya, sekitar 1.950 triliun berada dalam bentuk aset likuid seperti tabungan, deposito, dan berbagai investasi lainnya. Data Bank Indonesia bahkan mencatat bahwa pada triwulan pertama 2016, total aset finansial luar negeri milik WNI sudah mencapai 2.800 triliun. Angka tersebut belum termasuk aset-aset yang disimpan melalui perusahaan cangkang yang kerap digunakan untuk kegiatan ekonomi di luar radar atau yang berhubungan dengan praktik ilegal. Inilah alasan mengapa Singapura, meski kecil, bisa memiliki sistem perbankan yang sangat kuat, dan dana besar dari Indonesia terus mengalir ke sana, menjadikan negara ini sebagai tempat penyimpanan kekayaan yang sangat penting. Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, justru melihat dana yang seharusnya berputar dalam negeri malah mengalir keluar, memengaruhi kestabilan dan kemajuan ekonomi dalam negeri. Dengan angka kekayaan sebesar itu, wajar jika Singapura terlihat begitu khawatir ketika Indonesia menggulirkan program pengampunan pajak. Tidak berhenti sampai di situ, pemerintah Indonesia juga mulai memperkuat langkah-langkah lain untuk menarik dana dari luar negeri. Salah satu upaya penting yang ditempuh adalah bergabung dalam skema kerjasama internasional Automatic Exchange of Information. Melalui sistem ini, otoritas pajak Indonesia bisa memperoleh akses terhadap data keuangan WNI yang disimpan di berbagai negara termasuk Singapura. Langkah ini tentu menjadi ancaman serius bagi negara-negara yang selama ini menjadi tujuan parkir dana orang kaya Indonesia. Indonesia pun mengirim sinyal kuat bahwa era penyembunyian aset secara diam-diam mulai berakhir. Jika upaya ini berjalan konsisten,
bukan tidak mungkin rasio pajak Indonesia yang selama ini masih tertinggal bisa meningkat secara signifikan, memperkuat fondasi keuangan negara, dan mempercepat pembangunan nasional. Namun perjuangan ini jelas tidak mudah. Negara-negara tax haven seperti Singapura, Cayman Island, hingga Swiss tentu tidak tinggal diam. Mereka memperketat kerahasiaan data finansial dan menawarkan berbagai insentif agar pemilik dana bertahan. Di sisi lain, tantangan juga datang dari dalam negeri, mulai dari kepercayaan terhadap sistem hukum, keamanan investasi, hingga konsistensi kebijakan pemerintah. Meski begitu, program tax amnesty telah menjadi tonggak penting yang membuka jalan bagi upaya repartasi aset nasional. Ini bukan sekedar soal angka triliunan rupiah, melainkan tentang kedaulatan ekonomi bangsa. Dana yang berhasil dibawa pulang bisa menjadi sumber pembiayaan vital untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga industri strategis nasional. Kedepan, keberanian dan ketegasan dalam menjalankan reformasi perpajakan akan menjadi penentu. Akankah Indonesia berhasil mengambil kembali kekayaannya yang tersebar di berbagai belahan dunia? Waktu yang akan menjawab. Bagi Singapura, skenario ini tentu sangat menakutkan. Negara kecil tersebut selama ini sangat diuntungkan oleh kebiasaan orang kaya Indonesia menyimpan uang di sana. Jika aliran dana itu mendadak berhenti atau justru ditarik keluar, maka stabilitas ekonomi mereka bisa terganggu. Beberapa analisis bahkan memperingatkan bahwa jika dana milik orang Indonesia ditarik seluruhnya, Singapura berisiko menghadapi krisis likuiditas yang serius. Tentu, ini bukan berarti Indonesia bermaksud menjatuhkan negara tetangga. Sebaliknya, kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk melindungi kedaulatan fiskal dan memperjuangkan keadilan sosial adalah hak setiap bangsa termasuk Indonesia. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video.